ujung selatan Pulau Kalimantan terletak sebuah kabupaten yang hidup dari laut, hutan, dan semangat warganya. Inilah Kota Baru, tanah yang sudah 75 tahun berdiri, menantang waktu, melawan ombak, dan terus bermimpi. Setiap jalan, setiap dermaga, dan setiap nelayan yang bersandar adalah saksi perjalanan sebuah banua nang maslahat, tanah yang bermanfaat dan tanah untuk semua. Inilah untuk Indonesia. 75 tahun silih berganti. Sejak Bumi Saijan ditetapkan sebagai kabupaten, Kota Baru telah menapaki perjalanan panjang dari tapak sejarah ke langkah masa depan. Kota Baru bukan hanya bertahan, tapi terus bertumbuh, menjadi banua yang tak hanya indah dalam rupa, tapi juga kuat dalam rasa dan luhur dalam cita. Perjalanan panjang ini tidak lepas dari peran serta masyarakat Kota Baru yang selalu aktif dalam pembangunan daerah ini. Tahun ini pemimpin baru telah dilantik. Bupati Muhammad Rusli Esos dan Wakil Bupati Syairi Muklis Esos datang membawa semangat pelayanan dan pembaruan. Bersama rakyat, mereka membawa harapan baru, harapan akan Kota Baru yang lebih maju dan manusiawi. Pemimpin yang hadir bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bukan untuk sekadar membangun gedung, tetapi membangun kehidupan. Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra hadir sebagai ujung tombak layanan kesehatan bagi masyarakat perbatasan dan pelosok Kabupaten Kota Baru. Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya fasilitas medis, keterbatasan alat penunjang, hingga kurangnya tenaga spesialis. Meskipun begitu, rumah sakit ini terus berjuang melayani, walau harus menghadapi kenyataan bahwa banyak pasien harus dirujuk ke tempat yang lebih jauh. Hari ini harapan itu mulai tumbuh kembali. Di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Rusli dan Bapak Syairi Muklis, peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi salah satu program prioritas utama. Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra menjadi bagian penting dari visi besar itu. Sebuah titik awal bagi pemerataan layanan kesehatan hingga ke ujung kabupaten. Karena setiap warga, dari pesisir hingga pedalaman, berhak atas pelayanan kesehatan yang layak. Didukung oleh Di tanah Stagen, Kota Baru, pernah berdiri sebuah bangunan yang membawa harapan besar, Rumah Sakit Stagen. Namun harapan itu lama terdiam, bangunan itu terbengkalai, tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Bangunan ini sempat difungsikan, namun hanya sesaat pada masa genting pandemi COVID-19. Setelah pandemi mereda, bangunan ini pun kembali sunyi. Namun, tidak untuk selamanya. Di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Rusli dan Bapak Syairi Muklis, Rumah Sakit Stagen kembali diberi nyawa. Sedang digelar groundbreaking atau peletakan batu pertama, dan kita akan melihat bagaimana sebetulnya komitmen pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk meningkatkan layanan kesehatan, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas, termasuk bagi SDM tenaga kesehatan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik. Rumah sakit ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol harapan. Harapan akan pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih dekat, dan lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Di tanah yang penuh potensi ini akan berdiri rumah sakit modern dengan fasilitas dan tenaga medis yang profesional yang akan melayani dengan hati dan dedikasi. Inisiatif pembangunan RS Pangeran Jaya Sumitra merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kota Baru sehat, Kota Baru hebat, Gasan Banduan nang maslahat. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Pak Bupati, dalam rangka HUT ke-75 mungkin salah satu perwujudannya adalah dalam pengembangan berbagai fasilitas kesehatan, salah satunya adalah RSUD Pangeran Jaya Sumitra ini. Sebetulnya kalau bicara visi misi kesehatan Pak, apa yang menjadi fokus dari pemerintahan Kabupaten Kota Baru? Saya sangat mengapresiasi hari ini ya, karena kita sudah melaksanakannya, peletakan batu pertama dalam rangka pembangunan rumah sakit yang dihadiri oleh semua pihak instansi terkait. Tentunya ini adalah sebuah sejarah bagi Kabupaten Kota Baru yang sekian lama pembangunan rumah sakit mangkrak ya, tidak diteruskan. Kita akan lanjutkan pembangunan sesuai dengan harapan dan visi misi Kabupaten Kota Baru selama era kepemimpinan saya. Untuk saat ini fasilitas pelayanan kesehatan di daerah Kota Baru ini memang masih sangat terbatas ya, masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk kekurangan pelayanan ya, gedung rumah sakit dan tenaga medis serta peralatan-peralatan yang diperlukan oleh dokter-dokter ya. Tentu ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, berupaya semaksimal mungkin. Yang pertama, kami sangat mengutamakan ya, pelayanan kesehatan di Kabupaten Kota Baru secara eksklusif, baik dari sisi pelayanan maupun persiapan dari tenaga medis, agar kedepannya pelayanan kesehatan semakin membaik ya. Pembangunan sebuah daerah tak cukup hanya dengan infrastruktur fisik. Yang paling mendasar dan berkelanjutan adalah pembangunan manusia melalui pendidikan. Komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus menjadi prioritas. Pemerintah Kabupaten Kota Baru secara nyata memberikan dukungan hibah anggaran kepada perguruan tinggi lokal. Bukan sekadar bantuan, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul, berilmu, dan berdaya saing. Pak Zain, kita mendengar kabar yang baik ya, bahwa pemerintah Kabupaten Kota Baru dengan program Kota Baru Cerdas ini memberikan beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan ke studi lanjutan yang lebih tinggi. Salah satunya adalah kepada STIT Darul Ulum di Kabupaten Kota Baru. Respon dari Darul Ulum seperti apa, Pak? Jadi bentuknya Pemda pemerintah Kabupaten Kota Baru memberikan dana hibah dengan nominal 500 juta. Nah, kemudian kami dengan anggaran situ berapa mahasiswa yang digratiskan sampai lulus. Berapa banyak Pak untuk program kali ini? Nah, untuk program yang pertama kali ini kami dari anggaran segitu kami menyediakan 40 orang mahasiswa lulus beasiswa gratis dari awal kuliah sampai lulus. Dan minat masyarakat, khususnya anak-anak muda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu sangat tinggi ya Pak di Kota Baru? Sangat tinggi Mbak, sangat tinggi. Tadi malam kami sudah memposting ini dan antusias masyarakat sangat banyak Mbak. Jadi banyak yang menghubungi apakah benar, terus bagaimana syarat-syaratnya. Terutama kita melihat di Kabupaten Kota Baru ini banyak masyarakat secara geografisnya di pelosok-pelosok kepulauan yang mereka kalau ada beasiswa ini itu menjadi angin segar bagi mereka Mbak. Jadi seperti keberuntungan bagi mereka karena jika mereka bisa mencapai sarjana itu tentu bagi mereka nanti masa depan cerah, karena kalau di daerah kepulauan atau daerah-daerah ujung terpencil dari kabupaten ini sangat minim sarjana seperti itu. Jadi memang
kerap kali ada kendala yang ditemukan dari lulusan SMA atau sederajat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Begitu banyak kendala ya Pak? Ya, tentu kendala itu dialami bagi mereka yang secara ekonominya kelas menengah ke bawah. Karena tentu secara logika bagi mereka daripada kuliah lebih baik bekerja kan. Nah, seperti itu. Tidak ada pilihan lain untuk kalangan menengah ke bawah. Ya. Sehingga memang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena kendala biaya tersebut ya. Salah satu program dari pemerintah kabupaten tentunya juga yang dibutuhkan oleh masyarakat ya Pak adalah peningkatan kualitas SDM. Nah, pendidikan jadi salah satu kuncinya Pak. Jadi dengan adanya program beasiswa untuk perguruan tinggi, apalagi di perguruan tinggi lokal, harapan dari perguruan tinggi itu sendiri bagi para lulusan untuk kembali membangun daerahnya itu seperti apa Pak? Ketika mereka sudah lulus dan kembali, tentu mereka akan jadi orang-orang yang diandalkan oleh masyarakat di sana. Bagaimana membangun daerahnya, bagaimana mengelola masyarakat, alamnya, mengoptimalkan kondisi dan kesempatan itu. Kota Baru sudah 75 tahun ya Pak. Harapan untuk Kabupaten Kota Baru di usia 75 tahun Pak? Untuk Kabupaten Kota Baru di usia 75 tahun, semoga tetap menjadi kabupaten yang hebat, tetap menjadi kabupaten yang rukun, kemudian kabupaten yang makmur. Suasana di sini benar-benar luar biasa. Ribuan pengunjung dari berbagai penjuru Kota Baru memadati area ekspo ini. Mulai dari anak-anak sekolah, ibu-ibu, hingga wisatawan lokal. Stand-stand pameran pun tak kalah menarik. Ada inovasi dari dinas-dinas, pelayanan publik berbasis digital, produk-produk unggulan UMKM lokal, dan setiap stand punya daya tariknya sendiri. Yang paling penting, semuanya menunjukkan wajah Kota Baru yang kreatif, berdaya saing, dan siap melangkah maju. Di belakang area ini terlihat juga persiapan upacara Hari Jadi Kota Baru yang tengah berlangsung. Semangat para panitia dan antusiasme warga benar-benar terasa. Ini bukan hanya perayaan, tapi juga bentuk kecintaan masyarakat terhadap tanah Saijan. Didukung oleh Hari ini kita akan bertemu langsung dengan PJS Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru beserta jajaran Kepala Dinas dan OPD untuk mengetahui lebih dekat arah kebijakan dan program kerja yang tengah dijalankan oleh pemerintah daerah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Pak Eka, kita masih dalam rangka bersyukur dan merayakan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Kota Baru. Ada satu tema yang cukup menarik Pak dari akronim HEBAT, harmonis, energik, bersatu, amanah, tangguh. Nah, makna filosofis di baliknya dan arti bagi masyarakat Kota Baru dari tema ini seperti apa Pak? Jadi makna dari filosofi hebat yang pertama adalah untuk menciptakan soliditas antara masyarakat dan pemerintah daerah dengan makna harmonis. Berarti dengan harmonis otomatis akan sama-sama melaksanakan pembangunan dengan seirama. Kemudian yang kedua tuh energik. Tentunya dengan energik otomatis memberikan semangat baik kepada pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga dan melaksanakan pembangunan yang sudah ditetapkan melalui visi misi Pak Bupati. Yang selanjutnya nih berdaya saing. Berdaya saing ini tentunya menciptakan masyarakat Kota Baru yang mempunyai SDM handal. Jadi mereka mempunyai daya saing yang tinggi sehingga SDM yang diharapkan di Kabupaten Kota Baru akan meningkat.
Kemudian amanah. Nah, amanah ini salah satu kunci utama adalah kejujuran. Jadi dengan adanya amanah ini diharapkan pemimpin-pemimpin yang ada di Kota Baru ini bisa berlaku jujur sehingga bisa mengemban amanah yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir mengenai tangguh. Tangguh di sini mungkin bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada, baik itu dari luar maupun dari dalam. Jadi itulah filosofi dari hebat yang sudah dicetuskan oleh Pak Bupati, Pak Muhammad Rusli dan Pak Sairi melalui visi misinya dengan akronim hebat. Itu diharapkan soliditas antara masyarakat dengan pemerintah daerah bisa bersinergi, kemudian juga tangguh menghadapi tantangan yang ada di Kabupaten Kota Baru. Kata kuncinya tadi juga saya tangkap adalah sinergi. Ya. Bagaimana sinergi itu terasa dan terwujud, Pak? Dengan pemerintah yang baru ini sinergi yang kita laksanakan luar biasa, Bu. Terutama dari baik itu instansi vertikal, masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, dan juga pemerintah yang terbawah. Jadi konsep dari Pak Bupati dengan adanya sinergi ini otomatis pembangunan akan dilaksanakan secara lancar, kemudian terpadu dan juga terarah. Nah, contoh kita kerjasama dengan para akademisi yang ada di sini. Di sini ada 3 perguruan tinggi swasta yang diharapkan bisa menciptakan nanti SDM Kota Baru yang handal sesuai dengan akronim tadi, berdaya saing, bisa menciptakan lapangan tenaga-tenaga untuk mengisi lapangan-lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Kota Baru. Jadi memang diharapkan sinergi itu terus dilaksanakan dan berkelanjutan. Satu lagi Pak, harapan dari usia yang ke-75 tahun ini bagi seluruh masyarakat Kota Baru seperti apa Pak Eka? Harapan masyarakat yang pertama adalah mungkin sesuai dengan tema secara filosofis gambar, bahwa yang menjadi kebutuhan utama dari masyarakat ini adalah masalah infrastruktur, kemudian masalah air bersih, dan yang selanjutnya adalah kualitas pelayanan termasuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Dengan usia 75 tahun Kabupaten Kota Baru diharapkan bisa memenuhi apa yang menjadi hajat orang banyak termasuk kebutuhan dari masyarakat Kota Baru. Nah, Pak Andrian, dengan adanya rencana membuka RSUD yang tentunya lebih luas, fasilitasnya juga pastinya akan lebih optimal lagi sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Nah, persiapannya saat ini, Pak, kapan itu akan dibuka, kemudian akan full beroperasi, kemudian juga untuk tenaga kesehatannya, fasilitasnya, itu targetnya seperti apa, Pak Andrian? Baik, terima kasih. Sesuai dengan arahan Pak Bupati, khususnya dengan visi misi beliau yang luar biasa. Jadi kami, Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra ini sama-sama berkomitmen dengan kondisi rumah sakit yang ada sekarang belum bisa mengakomodir pelayanan-pelayanan semuanya, dan arahan beliau untuk membuka di rumah sakit yang baru di Stagen tentunya yang kemarin baru kita lakukan groundbreaking, akan memuat pelayanan terutama dengan kapasitas bed yang awalnya 114, mungkin dalam satu sekarang ini menjadi 250 bed. Mudah-mudahan dengan kondisi jumlah yang besar ini mengakomodir semua pelayanan yang ada di Rumah Sakit Pangeran yang Sumitra yang di Semayap, yang sebelumnya mungkin banyak keluhan dari warga masyarakat juga, terutama pada saat nanti kejadian luar biasa. Seperti itu. Dan harapan kami dengan pembangunan yang sinergi dengan kontraktor yang ada dan menyelesaikan pembangunan rumah sakit, harapan Sivitas Hospitalia akan merelokasi rumah sakit yang ada di Semayap menjadi rumah sakit yang ada di Stagen, dengan harapan semuanya bisa terakomodir mengenai pelayanan-pelayanan yang spesialistik yang ada. Seperti itu. Ada suatu kegembiraan bahwa setelah 10 tahun rencana pembangunan RSUD di Stagen yang baru dan di usia ke-75 ini bisa terrealisasi. Sebelumnya apa yang menjadi tantangan Pak ketika dalam satu dekade ini mungkin belum bisa terselesaikan? Bagaimana kendalanya Pak? Kendala yang ada pastinya ya dengan kondisi pimpinan, itu pun juga dengan lintas sektor terkait juga, ditambah dengan mungkin dorongan dan harapan masyarakat Kota Baru, tentu kami juga Sivitas Hospitalia, pastinya harapan akan pindah ini besar sekali. Karena sebelum pasti dengan kondisi yang ada,
banyak kendala-kendala yang di rumah sakit yang lama ini, terutama masalah jumlah ketenagaan, kemudian jumlah pelayanan dan jumlah ruangan yang ada, pastinya akan menjadi permasalahan apabila tidak segera direlokasi tempat yang baru, begitu. Kita masih menunggu ya nanti akan diresmikan, tapi apa yang menjadi harapan dengan adanya RSUD yang baru ini menjadi suatu simbol bagi Kota Baru yang lebih sehat kah atau seperti apa harapannya? Harapan kami tentunya dengan area luasan yang besar di Kota Baru ini dan beberapa kecamatan yang lumayan luas, pastinya harapan kami segera terrealisasi dan semua pelayanan dapat terfokuskan di rumah sakit yang ada di Kota Baru. Juga meminimalisir angka rujukan ke kabupaten atau ke Banjarmasin tentunya, karena dengan kondisi yang ada dan safety dari keselamatan pasien pada saat merujuk ini pasti diutamakan. Karena dengan kondisi yang ada dan luas wilayah, kemudian jauh-jauhnya Kota Baru, menjadikan potensi angka keselamatan bagi pasien yang akan kami rujuk ini pasti menjadi prioritas untuk kami seperti itu. Lanjutkan. Bupati Kota Baru selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Tanggal 1 Juni bukan sekadar hari biasa. Ia menjadi saksi dari dua momentum penting bagi bangsa dan daerah. Hari lahir Pancasila, dasar negara yang mempersatukan kita semua. Dan hari jadi Kabupaten Kota Baru ke-75. Tonggak sejarah perjalanan daerah yang kita cintai bersama. Di usia ke-75, perayaan Hari Jadi Kota Baru tahun ini digelar dengan sederhana namun penuh hikmat, sebagai wujud penghormatan pada nilai-nilai luhur bangsa dan semangat kebersamaan. Dalam semarak maupun kesederhanaan hari jadinya, masyarakat Kota Baru menyimpan asa untuk masa depan yang lebih hebat, harmonis, energik, bersatu, amanah, dan tangguh. Dari bibir pantai hingga puncak gunung, teruslah maju Banua Nang Maslahat, menjadi tanah yang hidup untuk hari ini dan bagi generasi mendatang. Dari Kota Baru untuk Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.